Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini mengenai penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang perlu kita ketahui yaitu mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui jalur yang pertama adalah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes. Dan yang ketiga, seleksi secara mandiri oleh PTN atau perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Jadi ada 3 seleksi, yaitu prestasi, berdasarkan prestasi, berdasarkan tes, dan seleksi secara langsung oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Kemudian untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, yang kita bahas ini dulu, yaitu yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A meliputi prestasi akademik dan atau non-akademik. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan 2 komponen, yaitu A. Komponen pertama yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Dan komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai rapot paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian. Yang ketiga, komposisi presentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100%. Total 100%. Selanjutnya yang keempat, mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ditetapkan oleh Menteri. Yang kelima, prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ditetapkan oleh masing-masing
PTN. Yang keenam, portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dikhususkan untuk program studi seni dan program studi olahraga dan ditetapkan oleh masing-masing PTN. Yang ketujuh, PTN dapat menambahkan persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk program studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik, keterampilan khusus ya, spesifik. Selanjutnya yang ke-8, tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diajukan oleh PTN kepada kementerian. Kemudian untuk seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, ini yang berdasarkan tes pada pasal 6 ayat 1, seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer. Yang kedua, tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, 2 kali ya. Kemudian untuk pasal 7 yang pertama, dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, PTN dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk program studi seni dan program studi olahraga. Kemudian yang kedua, PTN dapat menambahkan persyaratan selain portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk program studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik. Yang ketiga, untuk tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh PTN kepada kementerian. Nah, ini kemudian kita lanjutkan untuk seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Jadi perguruan tinggi yang bersangkutan secara langsung ini pada pasal 8. Yang pertama, seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Kemudian yang kedua, sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PTN mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi atau fakultas. B. Metode penilaian calon mahasiswa terdiri atas
1. Tes secara mandiri. 2. Kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes dan daring, atau yang keempat, metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Dan yang C, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Dan yang D, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Yang ketiga, sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PTN mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. B. Masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. C. Tata cara penyanggahan hasil seleksi. D. Calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Yang keempat, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan pada setiap gelombang seleksi secara mandiri oleh PTN. Yang kelima, rincian tata cara seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh masing-masing pemimpin PTN. Ya, demikianlah beberapa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.